inilah suasana malam di Kota Solo. Ini tempatnya kawasan apa, Pak? Galabu, Geladak Langenbogan. Ini sengaja, ini jalan ditutup ya, Pak? Iya, jadi setiap hari sore jam 6 tutup sampai nanti makanan habis, bisa sampai jam 12, bisa jam 2. Ini memang sejak awal, semenjak dulu atau ketika Bapak sudah menjabat? Ini baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun jadi yang kita lalu. desain untuk sebuah wisata kuliner malam hari, tapi pedagangnya kita seleksi dari PKL makanan yang ada di Solo. Kalau malam mereka biasanya bertebaran di sekeliling Kota Solo. Dulunya. Sekarang kita lokalisir di satu sini, tempat. ya? Ini kan proyek Bapak semua nih. Iya. Dan Bapak nggak akan bisa jadi wali kota terus kan? Kalau misalnya ini tidak diteruskan oleh penerus Bapak nanti? Oh, enggak. Pembangunan di Solo yang kita lakukan adalah berbasis komunitas. Mereka kita siapkan sebuah desain seperti ini, kemudian kita berikan ke mereka, dan ini dibersihkan oleh komunitas itu, dijaga oleh komunitas itu, dikelola oleh komunitas itu, dan ya terserah mereka. Kalau mereka mau mati ya silahkan. Tapi mereka pasti ingin survive, ingin hidup. Inilah saya kira kita tidak ingin ada ketergantungan mereka kepada pemerintah kota. Jadi mereka kita beri investasi awalnya, selanjutnya mereka yang mereka yang menangani dirinya sendiri. Kita sambil duduk, Pak, ya. Kita sambil duduk. Minuman yang khas apa, Pak? Ini ada jahe gepuk, Jahe. ada wedang serai, ya pokoknya yang anget-anget untuk malam hari. Kita bisa pesan, Pak. Nah, ini dia nih. Ini memang dari sananya begini ya? Iya, Kita itu untuk desain dulu kita siapkan untuk celemeknya, topi kopinya juga semuanya uniform seragam. Tapi sudah 3 tahun yang lalu, harusnya udah ganti. Bentar lagi mau kita ganti. Oke. Minta ini Mas jahe gepuk sama ya jahe kencur, jadah sama mendoan ya. Oke. Ya. Makasih, Mas, ya. Kasih. Orang bilang Bapak sukses sebagai pemimpin di Kota Solo, melakukan penertiban PKL dengan cara yang damai dan lain sebagainya. Kalau untuk level nasional, seandainya Bapak jadi pemimpin negara, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Ya, saya kira mengalokasikan sebesar-besarnya untuk yang berhubungan dengan rakyat kecil. Oke. Kalau masalah misalnya ini masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, saya kira memang harus mendapat porsi yang paling besar karena itu menyangkut sebuah tenaga kerjaan yang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan satu-satunya jalan ya alokasinya ke sana yang paling besar. Nah, kalau terima kasih. Wah, ini gepuk itu ditumbuk ya? Wah, ini unik, nih unik. Oke. Tapi orang bisa berkatakan begini, iyalah Jokowi bisa ngomong begitu, Solo tuh kotanya kecil, jumlah orangnya sedikit. Kalau misalnya mereka bisa membuat pasar, bisa mengalokasikan PKL dengan baik, ya karena skopnya kecil. Saya kira tidak begitu. Solo memang kotanya kecil, tapi duitnya juga kecil. Mungkin ada kota yang lain yang gede, duitnya kan juga gede. Saya kira sama saja, problemnya sama saja, hanya ini masalah bagaimana mengalokasikan sebuah anggaran, sebuah budget itu ke tempat yang tepat, ke tempat yang benar, dimanage dengan baik, direncanakan dengan baik. Saya kira problemnya hanya itu. PAD-nya sekarang berapa sih, Pak, Solo, Pak? PAD-nya sangat kecil sekali, 104 miliar. Dulu waktu saya masuk 53 lebih dikit. Nah, udah 2 kali lipat lah. Oke, 2 kali lipat. Kalau APBD-nya? APBD-nya yang terakhir kira-kira 780 miliar. Ya, kecil tuh, gampang mengelolanya. Mungkin ada orang yang mengatakan begitu. Bukan gitu, kecil duitnya, jadi sulit mengelolanya. Kalau manajemen keuangannya, finance manajemennya tidak digarap dengan baik, tidak digarap dengan rinci, tidak digarap dengan detail, sulit itu. Serinci apa sih Bapak sebagai wali kota? Bapak kan punya kepala-kepala dinas, punya sekretaris daerah.
Itu apa namanya, delegasi aja kan, tinggal Oh, mendelegasi. enggak. Khusus untuk perencanaan, terutama dalam rencana APBD, saya tangani sendiri. Jadi setiap dinas harus menyampaikan presentasi, menyampaikan proposal apa yang ingin dilakukan tahun depan. Sehingga saya bisa tahu secara rinci, secara detail kegiatannya apa, kemudian duit atau budget yang ingin dipakai berapa, ukuran keberhasilannya apa juga jelas, harus seperti itu. Apa sih cita-cita Jokowi ke depan? Ya setelah nggak jadi wali kota ya kembali jadi tukang kayu lagi. Sederhana, simpel gitu aja. Anda tuh selalu menyebut diri Anda tukang kayu. Ya memang tukang kayu. Saya berangkat dulu 21 tahun yang lalu memang jadi tukang kayu lah. Gimana saya nggak menyebut diri saya jadi tukang kayu. Anda memulai bisnis sebagai pengusaha eksportir mebel itu dari skala yang sangat kecil. Bukan dari nol ya, dari minus. Dari minus. Waduh. Terima kasih. Apa ini? Oke, terima kasih. Ini apa nih? Jatah Blondo. Oh, jatah bakar, Isinya apa jatah ini? bakar. Blondo. Jatah Ini dibakar. yang ini. Oke. Elah. Waduh. Dari nol, dari minus. Dari minus, karena saya nggak punya apa-apa, kemudian saya harus pinjam ke Modal? teman, ke modal, untuk mendapatkan modal, ya kan dari mulainya berarti kan dari minus. Ini kereta apa namanya, Pak? Ini namanya Sepur Kluthuk Jaladara. Itu kereta lama yang kita restorasi kembali, rehab kembali, kemudian dijadikan kereta wisata.